Baik, Dan suaranya bisa dites? Tuh, Pak, Ada? ada nggak, Pak? Ya, ada. Oke, ini judulnya tentang sistem informasi pengelolaan data wisatawan di tempat wisata Planet Waterboom Subang pada COVID. Coba saya Hmm. lihat dari identifikasi masalahnya dulu sebelum saya kembali lagi ke latar belakang. Pertama, pengolahan data pengunjung agar tidak melanggar protokol kesehatan, reservasi online untuk meminimalisir kontrak dengan pengunjung, sulitnya proses pencarian data pengunjung bila mana terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti tracing untuk mencari korban positif COVID-19. Eh, Gini, eh, kenapa harus ada sistem informasinya? Karena ini, Pak, kalau pengunjung itu kan takut untuk keramaian, Pak, saat COVID ini. Nah, Hmm. saya itu ingin kalau kan kawan keramaiannya di tempat wisata itu. Hmm. Itu setiap hari biasanya kalau tidak ada COVID berapa pengunjungnya? Eh, Ya ditanya, Nggak ditanyakan. Nah, kalau ya, kalau pada saat COVID itu harus berapa pengunjung maksimal? Halo? halo, ya, Itu kalau pada saat COVID harus ada berapa pengunjung maksimal di waterboom tersebut? Perkiraan misalkan. Kan di sini 500, gimana? 500, Berapa? 500. Waduh, yang benar. Emang luas? Itu maksudnya ini pada saat kok kan gini, judulnya itu adalah sistem informasi pengelolaan data wisatawan di tempat wisata Terumbu Subang pada saat COVID kan. Nah, tujuannya adalah untuk menghindari kepadatan dari si pengunjung gitu kan. Tujuannya ke sana kan ya. Ya, Nah, Pak. untuk menghindari kepadatan tersebut, maka dibuatlah sebuah sistem di mana sistemnya misalkan bisa ada reservasi secara online untuk apa namanya itu pengunjungnya gitu kan. Ya, Nah, gitu kan. Nah, kemudian eh di mana dari reservasi ini setiap harinya akan dibatasi gitu kan. Ya. Nah, ya, misalkan pada saat pendaftaran itu untuk di hari sekian, tanggal sekian hanya dibatasi misalkan hanya dibatasi 50 orang. Kalau 500 saya rasa terlalu banyak. Waktu waktu ke Jogja aja di Candi Borobudur yang begitu luas itu dibatasi masuknya itu kalau nggak salah itu sekitar 100 orang 125 atau berapa saya lupa lagi. Sekitar segitu per harinya itu. Nah, ini kan kalau waterboom mungkin nggak terlalu luas dan bakal apa banyak orang yang renang gitu kan di area yang nggak begitu luas banget gitu kan hektar hektar berapa hektar gitu kan. Nah, saya rasa itu perlu dipastikan dulu berapa kapasitas per hari jika mengikuti protokol kesehatan ya, Kang Denny ya. oh iya, Nah, jadi nanti gini, pada saat reservasi sudah secara online. Nah, kemudian datanglah si orang tersebut ke tempat wisatanya misalkan ya. Nah, kemudian pada saat datang ke tempat wisata, dicek suhu badannya misalkan. Berdasarkan booking siapa, atas nama siapa, dicek suhu badannya dulu. Nah, ketika dicek suhu badannya, ternyata suhu badannya panas misalkan ya. Berarti kan iya, dia tidak boleh masuk kan? iya, Pak. Nah, secara otomatis sistem akan mengcancel seorang si orang tersebut. Paham nggak? Iya, paham. Sehingga pada hari itu berkuranglah jatahnya. Maka nanti orang lain yang mendadak apa memesan reservasi mendadak pada hari itu masih bisa masuk karena ada slot yang berkurang, paham nggak? Oh iya, paham. Nah, jadi ke sana arahnya. Jadi bukan hanya sebatas pendataan saja, tetapi memberikan peluang bagi si pengunjung yang di hari sebelumnya tidak kebagian booking untuk hari tersebut gitu, paham nggak? Nah, yang dadakan gitu ya, Pak. Ya, yang udah datang itu bahkan nanti pada saat
si orang pengunjung itu masuk, kemudian dia pulang, itu akan mengurangi jumlah wisatawan yang ada di dalam kolam renang tersebut. Jadi orang lain yang ingin ke waterboom itu, misalkan pada saat kondisinya mendadak, misalkan ya, melihat dulu jumlah red kekosongannya ada nggak gitu. Kebayang nggak, Kang? Gimana Pak? Maaf. Gini, jadi saya perluas permasalahannya. Kan kalau Kang Denny di sini menceritakan hanya sistem informasi pengolahan data wisatawan gitu kan. Jadi hanya mengolah data yang masuk kan. Iya, Pak. Nah, saya perluas, kalau mau ke arah skripsi saya rasa bisa. Nah, jadi nanti sistemnya itu bisa mengelola reservasi untuk hari tertentu, misalkan katakanlah sekarang tanggal 18 ada yang booking nih untuk berwisata ke waterboom tersebut, misalkan untuk tanggal 20 pas hari libur misalkan ya. Nah, dijatahlah wisatawannya itu hanya 50 orang misalkan di hari yang sama gitu ya. Nah, berdatanglah orang tersebut. Nah, ketika datang ada yang bisa masuk karena suhu badannya normal. Nah, adalah misalkan beberapa orang yang suhu badannya tinggi sehingga tidak diperbolehkan masuk gitu ya. Iya. Nah, itu langsung di cancel di sistemnya oleh panitia, oleh pengelolanya, di cancel lah. Jadi sehingga ada jatah bagi orang yang mau berwisata pada hari itu gitu, paham nggak? Iya. Misalkan saya mau mengganti. Iya, bisa mengganti. Misalkan saya hari ini pengen ke waterboom, bisa nggak ngelihat misalkan ngelihat status wisatawannya, ternyata masih ada slot untuk masuk gitu. Nah, nanti booking online. Nah, ketika booking online langsung terdata jadi calon wisata gitu. Paham nggak? Ya, paham, Pak. Nah, kemudian yang kedua, itu mengelola juga data kepulangan. Jadi ketika wisatawan itu pulang, maka akan berkurang juga jumlah data wisatawan di hari itu. Jadi misalkan udah penuh nih hari itu 50 wisatawan. Nah, ternyata jam 12 itu ada 15 wisatawan yang pulang. Berarti slotnya sudah mulai ada slot lagi buat orang lain yang mau wisatawan pada hari itu. Kebayang nggak? Oh iya. Oh iya, Pak. Terus pembatasan jam itu masuk apa, Pak? Ya kan, kalau renang dibatasi nggak jamnya? Saya rasa enggak kan? Enggak sih, Pak. Iya, itu nggak bisa. Jadi nanti biar nanti pada saat kepulangan didata lagi. Jadi misalkan nomor antrian atau tiket A atau tiket 1, tiket 2 di statusnya udah keluar atau pulang atau gimana gitu kan ya. Sehingga nanti orang yang mau mendadak dari itu mau ke waterboom sudah bisa booking gitu, atau lah gitu udah bisa booking lagi tiket gitu, Kang. Iya, Pak. Ya. Nah, merujuk kepada hal itu nanti latar latar belakangnya coba mulai dibenahi. Misalkan di sini ada COVID-nya boleh lah ya. Kemudian cerita waterboomnya juga boleh tambahkan. Kemudian paragraf 3 tentang atau paragraf 4-nya misalkan karena ini ada COVID dan waterboom. Kemudian paragraf berikutnya tentang ini objek penelitiannya, misalkan objek penelitian dan masalah umumnya seperti apa terkait dengan kunjungan di masa pandemi gitu kan ya. Nah, kemudian nanti di paragraf 4 metodologi atau teknologi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah nantinya. Misalkan diselesaikan dengan metodologi RUP, pengembangan sistemnya, atau misalkan dengan teknologi berbasis website atau berbasis Android dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian berikutnya baru paragraf 4 memunculkan ketertarikan kenapa kamu mengambil judul penelitian ini gitu. Gitu Kang Denny ya, ini diperluas. Jadi bahasannya bukan pada saat pendataan masuk saja atau reservasi, tetapi di sini ada kontrol protokol kesehatannya gitu. Nah, kemudian
bisa lagi diperluas terkait dengan fasilitas kesehatannya, seperti adanya misalkan apa namanya itu, kalau setiap harinya itu 50 pengunjung atau 50 wisatawan, kira-kira kalau menyediakan hand sanitizer di beberapa titik itu akan habis berapa hari gitu kan. Itu juga dikelola oleh sistem gitu. Nanti ada misalkan semacam alarm atau warning bahwa hand sanitizer sudah harus diganti per apa gitu, sesuai jumlah pengunjung bisa gitu kan. Kalau misalkan katakan gini lah, kalau hand sanitizer itu misalkan dipasang 5 titik. Kalau setiap harinya itu ada 50 pengunjung, maka hand sanitizer-nya bisa bertahan selama 6 hari misalkan ya. Nah, nanti kalau pengunjungnya itu ternyata cuma ada 20 per harinya, berarti hand sanitizer bisa berguna lebih lama lagi, bisa dipakai lebih lama lagi gitu kan. Nah, itu nanti indikatornya misalkan berdasarkan pengunjung. Nah, itu kan bisa diperluas lagi. Jadi si apa namanya itu, si hand sanitizer ini juga dikontrol gitu kan. Atau misalkan ada cuci tangan di depan, cuci tangan di awal masuk itu juga dikontrol. Dari sisi air, sabun itu rata-rata habis berapa pengguna gitu kan. Jadi si si alat kesehatannya juga dikontrol, baik hand sanitizer, alat cuci tangan gitu kan, itu dikontrol lewat sistem. Misalkan indikatornya perkiraan boleh gitu. Ya bukan perkiraan, harus pasti gitu ya. Ya setidaknya di sini ada antisipasi, jangan sampai ada kecolongan bahwa hand sanitizer habis tetapi belum diganti gitu kan ya. Nah itu. Jadi ini lebih luas Kang Denny. Ini saya rasa bisa masuk ke skripsi kalau kayak gitu ya. Iya Pak. Nah, nanti batasan masalahnya dibatasi terkait dengan pengembangannya. Misalkan tidak misalkan sistem tidak mengelola proses ini, misalkan pemeriksaan kesehatan. Jadi hanya pengecekan suhu badan saja gitu. Jadi nanti suhu badan itu ditentukan, dicek. Bahkan kalau lebih bagusnya itu pada saat masuk dicek suhunya, pada saat keluar dicek juga suhunya gitu ya. Nah itu saya rasa perlu dikembangkan lagi. Tujuan penelitian. Nah ini biasanya itu kan maksud dan tujuan penelitian. Nah kalau maksud itu apa yang akan dikerjakan pada penelitian Anda, sementara tujuan itu apa hasil dari penelitian ini gitu ya. Nah ini kan untuk merancang suatu sistem yang mendukung untuk mempelajari kelemahan-kelemahan. Nah ini saya rasa maksud dalam penelitian ini. Nah tujuannya apa ya, hasilnya gitu. Ini A B C saya rasa masuknya ke maksud penelitian. Nah tujuan penelitiannya yang belum gitu ya. Kemudian manfaat penelitian sebagai prasyarat bagi penulis untuk memenuhi sebagai implementasi dan dapat memberikan pengembangan pemikiran. Ya boleh, tetapi saya rasa ini manfaat penelitian itu kita biasanya dibagi ke tiga tiga poin lah. Misalkan bagi penulis, kedua bagi organisasinya, atau ketiga bagi pemerintah kalau ada ya, atau untuk lembaga perguruan tingginya itu dimunculkan. Metodologi penelitian. Oke, ini metodologi penelitian. Misalkan metodologi pengembangan sistemnya mau pakai apa? Misalkan mau pakai RUP, munculkan RUP-nya. Atau waterfall, munculkan waterfall-nya ya. Tambahkan ini metodologi penelitiannya. Sistematika penulisan. Ini sistematika penulisan, pendahuluan. Yang terdiri dari data belakang, batasan masalah, rumusan masalah. Nah, ini sesuaikan nih susunannya. Kan itu rumusan masalah dulu. Kemudian batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan. Nah, di sana kan manfaat penelitian, sesuaikan, konsistenkan bahasanya ya. Kemudian metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Oke, landasan teori yang diambil dari buku-buku panduan referensi lain. Nah, di sini harusnya dimunculkan landasan teori yang dibahas, yaitu ada beberapa hal, misalkan tentang pengembangan sistem informasi, tentang RUP-nya, tentang website-nya, tentang
protokol kesehatannya itu dimunculkan landasan-landasan teorinya ya. Bab 3 Tem- bab 3 itu hasil bukan hasil analisis kebutuhan sistem kalau nggak salah ya, kalau ngacu ke pedoman. Nah, bab 4-nya itu perancangan sistem. Bab 5-nya itu implementasi dan pengujian. Bab 6-nya penutup kesimpulan. Nah, itu lihat di pedoman, kan pedomannya udah saya share ya. ya Oke, Pak. itu aja saya rasa untuk Kang Denny ya. Ini judulnya itu berarti sistem informasi pengelolaan wisatawan ya, jangan data lah. Sistem informasi pengelolaan wisatawan di tempat jangan di tempat wisata, langsung aja pengelolaan sistem informasi pengelolaan wisatawan di planet Waterboom Subang gitu kan. Pada saat COVID ini juga nggak usah dimasukin. Ini dimasukin aja di batasan masalah. Tapi kalau dimasukin juga nggak apa-apa sih. Soalnya gini, berarti kan kalau tidak ada COVID, berarti sudah tidak digunakan lagi sistemnya gitu kan. Tapi bisa dikembangkan lagi Ya Pak. ini cuma mungkin nanti kalau sudah tidak ada COVID, berarti ruang untuk wisatawannya lebih banyak lagi ya. Jadi Ya. kalau pada saat COVID berarti nanti misalkan maksimal pengunjung per harinya 50, berarti setelah COVID mungkin bisa diperbanyak lagi karena tidak ada hal berkaitan dengan COVID gitu kan. Misalkan bisa 150 orang gitu kan. Itu disesuaikan. Baik, saya rasa itu saja revisinya ya untuk sistem informasi pengolahan data wisatawan di Planet Waterboom Subang ya. Implementasi Customer Relationship Management pada PT Federal International Finance Subang. Oke, kata pengantar, saya rasa saya lewat dulu. Kita masuk ke, coba lihat abstraknya. Dewasa ini persaingan usaha semakin ketat mengharuskan perusahaan untuk lebih memperhatikan kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif berhasil di mana tujuannya adalah untuk mengembangkan kapasitas secara sistematis tentang fokus penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwanya yang ada pada IFF Grup Subang sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Lukas 21, yaitu terdapat 3 dimensi, yakni dimensi people, karyawan yang ada di IFF, pada dimensi proses yang menurut Pfeffer terdapat 7 tahap, namun hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pembentukan pada dimensi proses ini hanya 6 tahap, yang itu identifikasi, kustomisasi, berbagai informasi, keterlibatan anggota, kemitraan jangka panjang, serta pemecahan masalah bersama. Tahap diferensial tidak berlaku di FIF, sedangkan pada dimensi teknologi dapat 2 tahap, yaitu teknologi berbasis CRM dan otomasi layanan. Ini sebenarnya di lembaga tersebut sudah ada aplikasi CRM-nya atau belum? Iya Pak, udah ada aplikasinya. Sudah ada aplikasinya. Tapi Ya. ini judulnya implementasi Customer Relationship Management. Maksudnya bagaimana implementasi ini? Tadinya teh Pak pengen ini dengan apa? Jadi mengetahui kalau di SIS itu CRM-nya sudah berjalan sesuai dengan yang aplikasi tersebut atau enggak gitu Pak? Gimana ya itu Pak? Atau juga masih nggak bingung apa-apa. sebenarnya. Jadi gini, tujuan TRK ini mau melihat kondisi sistemnya atau mau melihat pengguna sistemnya gitu. Kalau mau melihat sistemnya berarti saya rasa sih bisa menggunakan audit sistem informasi. Audit sistem informasi CRM di lembaga tersebut atau FIF lah katakan. Nah, kalau mau melihat dari sisi penggunanya, perilakunya berarti sistem informasi keperilakuannya, bagaimana sih pengguna ini terhadap sistem tersebut gitu. Nah, yang mau dikaji yang mananya? Apakah dari sisi sistemnya, apakah sistemnya sudah bagus, misalkan apakah tidak ada permasalahan dan sebagainya. Nah, itu diaudit. Nah, tapi kalau dari sisi penggunanya, mungkin bisa ke arah ke sistem informasi keperilakuan gitu. Ya. Oh gitu. Itu kalau misalkan yang bisa dibawa ke
Gimana? Pak, yang bisa dibawa ke skripsi. Yang audit apa yang Kalau dua-duanya ini bisa, tapi yang belum ada itu keprilakuan. perilakuannya? Kalau audit udah beberapa orang banyak ngambil, tapi di berbagai macam organisasi dengan domain yang berbeda-beda. Kan kalau audit itu ada domain-domain yang diambilnya ya. Nah, kalau keperilakuan itu saya ingat saya belum ada yang ngambil gitu. Jadi silahkan nanti mau yang mana gitu ya Teh ya. Nah, Iya, Kak. ini juga ketika saya lihat di identifikasi masalah, banyaknya persaingan di bidang kredit dan pembiayaan untuk mendapatkan keinginan kepentingan serta hubungan jangka panjang dan tingkat kepuasan pelanggan. Saya belum melihat maksudnya ini kenapa gitu. Ada identifikasi masalah ini, Iya, masih bingung Pak sebenarnya juga itu. masih bingung. Nah, kan di sini nih di rumusan masalah itu bagaimana implementasi Customer Relationship Management yang diterapkan pada FIF Grup Cabang Subang. Nah, berarti kalau saya berpikir ini mengarah kepada penggunanya. Jadi bagaimana nih dari si penggunanya berarti ke arah keperilakuan. Atau bisa juga ke auditnya. Jadi bagaimana implementasinya dari sisi sistemnya seperti apa, ada nggak permasalahan dan sebagainya gitu ya. Ya Teh ya. Jadi ini harus disesuaikan, harus Iya, Pak. di ini dulu dipastikan mau ke mana. Karena kalau sistemnya belum ada baru diimplementasikan boleh gitu. Judul ini. Tapi kalau sistemnya sudah ada kan apa yang diimplementasikan kan sudah ada. Ya, kebayang gitu ya. Aduh, ini nggak jelas ya suaranya. Nah, kemudian di sini maksud dan tujuan masalah. Ini maksud dan tujuan masalah. Adapun tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi customer. Ini kan baru untuk mengetahui implementasi itu gimana maksudnya? Dari sisi apanya, dari sisi sistemnya atau dari sisi penggunanya ini juga belum jelas ya. Ini artinya harus ya bisa lah misalkan mengetahui implementasi customer management, tapi harus dibatasi apakah dari sisi sistemnya atau dari sisi penggunanya gitu ya. Metodologi penelitian untuk pengumpulan datanya, metode observasi, wawancara, dokumentasi. Nah, nanti metodologi untuk yang diambilnya apa? Misalkan untuk metodologi atau konsep untuk memecahkan masalahnya, misalkan pakai audit atau pakai eh, kalau keperilakuan itu kayak semacam apa kalau nggak salah TAM gitu ya, itu harus dikaji lagi. Nah, ini sistematika penulisannya dimunculkan aja semuanya ya. Dimunculkan aja semuanya untuk sistematika penulisannya. Nah, saya rasa itu Teh ya jadi perlu dipastikan dulu mau mana yang diambil, apakah auditnya atau keperilakuannya ya. Oke, yang ini sudah dulu ya untuk implementasi customer atau untuk implementasi CRM-nya. Jadi pastikan dulu mau ke audit atau mau ke eh, mau ke audit atau ke keperilakuan. Acep nih, sekarang Acep ya. Dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Marketing Kredit BPR. Oke, studi kasusnya di BPR. Oke, kita lihat dari sisi latar belakang. Teknologi informasi berkembang. Nah, ini hal-hal yang kayak gini saya rasa sih nggak usah dimasukkan. Jadi langsung aja paragraf satunya tentang apa tadi itu kredit ya? Marketing. Nah, ini tentang marketingnya diceritakan bahwa marketing adalah gitu kan di sini diceritakan. Nah, jadi tentang marketingnya. Nah, baru paragraf 2 menceritakan tentang perusahaannya misalkan. Kemudian perusahaannya itu bergerak di bidang apa misalkan. Kemudian permasalahan umum terkait dengan marketing di perusahaan tersebut gitu ya. Oh iya Pak. Nah, kemudian baru masuklah ke paragraf 3 tentang ininya teknologi atau metodologi untuk menyelesaikan masalah. Ini rencananya pakai apa nanti teknologinya? Berbasis Android. Nah, Android Pak. sistem Android informasi Pak. pengajuan kredit dapat memberikan Android. kemudahan. Oke, berarti nanti
penyelesaiannya adalah menggunakan sistem Android ya. Oke, saya Android, lihat Pak. dulu identifikasi masalahnya dulu. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana model sistem informasi yang dapat memberikan kemudahan dalam proses pengajuan kredit yang mengurangi penggunaan dokumen. Ini masalahnya apa? Diceritakan aja per poin di sini. Oh, di per poin, Pak ya. Oke, Pak. Masalahnya apa? Kenapa harus ada marketing? Apa harus dibuat sistem marketingnya? Dibuat sistem. Ya, Pak, soalnya kan di lapangan gitu marketing di BPR itu untuk komunikasi untuk pengajuan itu lumayan susah gitu, Pak. Jadi pengajuan itu harus ke kantor dulu dan itu kan harus maksudnya supaya lebih cepat gitu, Pak, untuk prosesnya. Jadi tidak menunggu harus ke kantor dulu, jadi langsung kan marketing misalkan ke tempat kemana gitu. Dan langsung aja pengajuan kreditnya langsung Nah, itu kalau bawa di sana pengajuan kredit kayak gitu ada berapa tahapan? Misalkan mengajukan persyaratan di ACC oleh bagian apa gitu. Ya. Yang pertama itu kan pengajuan kredit dulu. Nah, udah di pengajuan baru kita cek ide, Pak. Cek informasi debitur di DataSlick gitu, Pak. Itu informasi debitur buat kayak di BI checking lah. Ya, dulu itu BI checking namanya. Ya, terus apa lagi? Checking dulu. Nah, terus udah itu langsung kalau misalkan bagus nih di tempat di ada pinjaman punya pinjaman bagus, ataupun kalau misalkan bagus itu langsung dilanjut ke tahap selanjutnya yaitu ini apa survei. Nah, kalau misalkan ditolak diabaikan aja gitu. Jadi pada saat survei ditolak itu berarti di sana belum ada ini kan, belum ada keputusan waktu survei itu kan, karena survei itu kan mencari dulu informasi lah katakan ya. Iya, mencari dulu informasi. Dan diolah kan datanya oleh bank tersebut ya. Terus setelah survei, berarti penentuan diterima atau ditolaknya. Kalau ditolak kan udah berhenti kan. Gitu, Pak. Kalau diterima terus ngapain? Berhenti ya, betul. Nah, diterima lanjut langsung di review, Pak. Nah, di review kepatuhan. Jadi data berkas-berkasnya di tim legal gitu, Pak, di analisa dulu berkas-berkasnya apa berkas-berkasnya gitu apa sesuai dengan ketentuan yang ada dari perusahaan tersebut dan ketentuan OJK gitu, Pak. Kalau misalkan itu ini direkomendasikan untuk mengajukan ke komite gitu, Pak, ke komite kredit. Berarti kalau gitu ini saya rasa perlu diperluas nih. Jadi sistem informasi monitoring marketing atau sistem informasi monitoring kredit atau pengajuan kredit di di BPR tersebut. Jadi nanti dimunculkan dengan dukungan dashboard. Jadi nanti di dashboardnya itu muncul, misalkan si A pengajuan nih udah nyampe mana, kayak kurang lebih kayak ini. Pernah nggak belanja online? Nah, itu kan ada barang sedang pesanan sudah disampaikan ke pelaku proses. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kalau saya lihat kan ada banyak tahapan nih. Nah, di sini dimonitoring tahapan-tahapannya nih si kreditnya. Gitu. Oke. Jadi monitoring ya, Pak. Saya rasa diperluas aja ke sana sistem informasi monitoring marketing atau apa ya? Saya rasa pengajuan kredit gitu ya. Pengajuan kredit langsung aja, Pak, gitu, Pak. Informasi monitoring pengajuan kredit berbasis dashboard misalkan. Gitu ya ke sana. Nah, nanti dikelola datanya, apalagi sampai ya nanti dibatasi enggak, misalkan hanya sampai pengajuan saja, untuk cicilan tidak dimasukkan ini. Dimonitor tidak, Pak, enggak batasan masalahnya cuma sampai pengajuan sampai selesai gitu, pengajuan kredit sampai pencairan. Batasan masalah di sini penelitian memberikan batasan masalah hanya pada proses pengajuan kredit yang masih dilakukan secara manual. Proses dimulai saat pemohon datang untuk mengajukan prosedur persyaratan. Nah, ini batasan masalahnya diperjelas nih. Misalkan poin aja. Berarti pertama adalah ini nggak usah menceritakan proses manualnya. Jadi misalkan dibatasi
sistem yang dikembangkan tidak misalkan tidak mengarah kepada monitoring cicilan dan sebagainya, hanya jadi nggak ada cicilan lah, jadi hanya fokus di pengajuan kredit gitu. Pengajuan kredit Terus aja bisa ya. nggak dibatasi lagi nggak, misalkan yang menggunakan sistem ini hanya pegawai negeri hanya pegawai negeri sipil. Orang yang misalkan bukan pegawai negeri sipil nggak bisa pakai sistem ini karena misalkan dari sisi uh, apa misalkan kalau ada seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk semua kalangan berarti ya nggak usah dibatasi gitu kan ya. Iya Pak. Ini sih sebenarnya buat internal Pak, bukan buat publik Pak. Iya, maksudnya gini kan, ini Iya. peminjamannya itu kan berarti buat orang lain kan yang ngajuin. Iya Pak, Ya betul. maksudnya itu ya, itu kan publik juga kan yang minjemnya orang-orang luar kan. Iya, ya orang luar. Maksudnya untuk sistemnya itu kan marketing kan ini maksudnya untuk BPN Sumatera Salah kan masih belum terkenal gitu. Iya, nggak apa-apa. Eh ya maksudnya gini kan, ada contoh misalkan gini lah, pengajuan kredit bagi program KUR misalkan. Ya, KUR itu apa, lupa lagi saya, kredit usaha apa? Halo, Cep, suaranya mana? Hilang? Mana nih Acep? Ngalengit. Halo? Oh nggak ada ya di usernya juga. Ya udah saya lanjut aja Cep, karena ini saya rekam, nanti mungkin Acep bisa lihat aja rekamannya. Ini juga bisa buat yang lain juga ya pemahamannya. Nah, jadi nanti diperluas karena ini kan targetnya untuk bagian ini pengajuan kredit. Nah, nanti ada nggak batasan sistem, misalkan yang bisa menggunakan sistem ini adalah hanya bagi untuk program kredit usaha apa, bukan, saya lupa lagi, yang program KUR lah misalkan. Itu aja misalkan, atau apa gitu, ada nggak batasan? Jadi disesuaikan aja batasannya ya. Tujuan penelitian ini sesuaikan seperti yang tadi yang sebelumnya. Jadi buat maksud dan tujuan penelitian. Maksud itu apa yang akan dilakukan, penelitian apa, kalau tujuan itu apa yang dihasilkan dari penelitian ini ya. Tujuan penelitian adalah memberikan solusi Iya terhadap Pak. masalah yang ada pada PT BPR. Nah, maksudnya solusi apa gitu kan diceritakan. Ya, Oh iya Pak. manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat. Jangan diharapkan, harus pasti ya. Ya, jadi Oh kan harus oke pasti. Pak. Kalau diharapkan kan saya rasa ini masih harapan. Jadi kalau bisa juara aja, jangan harapan satu. Ya, jadi Iya. di penelitian ini dapat memberikan manfaat ya gitu kan, untuk apa-apa gitu kan, bagi peneliti, bagi organisasinya, atau bagi lembaga terkait gitu kan ya. Gitu. Metodologi Iya Pak. penelitian, jenis data, sumber data, data primer, metodologi pengumpulan data dari pustaka, wawancara. Nah, metodologi pengembangan sistemnya belum ada nih. Oh, oke Pakai Pak. apa nanti metode pengembangan sistemnya? Pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, tugas akhir, manfaat tugas akhir. Nah, ini kan penelitian di sininya ceritanya. Kalau di bawah tugas akhir, jadi harus Oh, konsisten, penelitian aja lah ya. Kemudian oke Pak. tinjauan Iya Pak. umum, oke. Landasan teori, oke. Landasan teorinya kalau bisa di sini dimunculkan teori-teori apa aja yang digunakan, gitu ya. Di sini teori apa aja nih yang akan dimunculkan nanti di bab 2 gitu kan. Kemudian bab 3 ini terbalik nih. Ini harusnya landasan teori bab 2 nih. Nanti bab 3-nya ini tinjauan umum BPR Nusumaci Salaknya. Baru masuk ke perancangan dan analisa perancangan sistem. Bab 5 implementasi, bab 6 penutup gitu ya. Waktu dan tempat penelitian, waktunya disesuaikan dengan metodologi. Misalkan kita menggunakan metode
waterfall atau IRUP. Nah, di sana kan ada tahapan-tahapannya di metodologi tersebut. Nah, masukin aja tahapan tersebut. Nanti dituangkan dalam waktu. Misalkan bulan 1 baru analisis sistem, bulan kedua misalkan rekrutmen sistem, bulan 3-nya misalkan desain sistem misalkan ya, nanti disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang ada di metodologi pengembangan sistem informasinya ya. Nah, itu ya Kang. Kemudian ini jurnal. Ini kalau daftar pustakanya jangan seperti ini. Jurnalnya itu justru si penulisnya yang dimasukin. Penulisnya, makanya gunakan Mendeley. Kalau pakai Mendeley biasanya otomatis nanti muncul ya. Gitu. Nah, itu aja Kang Acep ya. Nanti saya share hasil rekamannya lah. Saya share video rekamannya di LMS. Jadi nanti yang lain juga lihat. Jadi saya mungkin mulai sekarang saya akan rekam saja biar nanti yang lupa nyatet biar bisa mendengarkan. Ya, itu aja Kang Acep ya.